welcome to CCO Career Corner. Pagi ini tema kita tentang jurusan matematika. Kita sudah kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Kaprodi jurusan Matematika, Ibu Andini Setio Anggrani, SPD MSc. Selamat pagi Ibu. Pagi Mbak Dewi. Gimana kabarnya? Luar biasa, alhamdulillah. Iya, Mbak Dewi udah sarapan? Belum nih. Mari kita sarapan matematika. Aduh, takut banget ya disuruh sarapan matematika. Nah, jadi Bu, kita kali ini kita akan ngobrol-ngobrol lebih dalam bagaimana karir matematika ke depannya, masa depan mereka seperti apa, peluang kerja mereka seperti apa. Nah, pertanyaan pertama nih Bu. Oke. Kira matematika di ITEBA itu kan sudah banyak ya? Berapa angkatan? Udah ada 5 angkatan nih. 5 angkatan. Sebentar angkatannya. saya hitung dulu. Saya manggil terus ini bila. Sebentar, ini aku lupa beneran. Bentar. Lulusannya ada berapa? Lulusannya berarti sudah 3. 3 lulusan. Lulusannya sudah 3. 7 angkatan. 7, ya, 7 7 berarti ya, 7 angkatan. angkatan. Ya, Sama yang masih kuliah sekarang, yang baru masuk. Ya, 7 angkatan udah sangat banyak banget nih. Nah, saya dengar nih Bu, jadi saya banyak juga dengar kalau jurusan matematika di ITEBA itu punya keunggulan lebih dari jurusan matematika kampus lain. Apa keunggulannya? Nah, sebetulnya sebelum ke keunggulan nih, saya banyak dititipin sama mahasiswa-mahasiswa ataupun sama siswa-siswa ketika kita turun ke lapangan. Bu, saya nggak mau jadi guru, saya takut sama matematikanya. Di sekolah tuh matematikanya nurunin rumus, ngitung limit itu. Saya nggak tahu itu buat apa, nanti kerjanya ngapain, masa saya nurunin limit terus gitu. Nah, buat adik-adik SMA, ya biar langsung aja ya, please listen to me. Matematika di ITEBA itu bukan hitung-hitungan lagi. Kalaupun ngitung, kita ngitung data dan ngitung rumus by software. Oke. Jadi udah nggak hitung-hitungan kayak waktu SMA lagi. Kita fokusnya lebih ke statistika dan aktuaria. Nah, ini itu aktuaria, baru banget saya dengar. betul. Jadi saya juga agak sulit nih ketika memberitahukan apalagi ke orang tua siswa gitu, karena kan bahasanya masih awam nih. Iya. Kalau gitu saya coba bikin perumpamaan nih, perumpamaan kolam ikan. Kolam ikan. Kolam ikan, oke. Nah, saya dengar kolam ikan. iya. Perlu nyanyi? Enggak perlu ya. Jadi kalau misalkan gini, Mbak Dewi lihat ada kolam koi itu, koi yang mahal-mahal, yang besar-besar. Kira-kira dari kolam itu apa sih yang bisa Mbak Dewi tangkap? Info apa? Airnya harus bersih. Airnya harus bersih, terus bisa dapat info apa aja tuh? Airnya harus bersih, terus mungkin ada tanaman hiasan di dalamnya. Ada tanaman hiasnya. Mungkin karena ikan koi mungkin butuh air terjun kali ya. Gitu aja. Ikannya ada berapa gitu kan? Nah, kalau misalkan dari sisi ini dulu yang mudah nih, statistika kan lebih umum nih kedengarannya. Kalau dari sisi statistikanya, mungkin kalau orang umum melihat satu kolam ikan koi, itu yang kelihatan, wah ikannya cantik, bersih, ada air terjunnya. Mungkin kalau dari basic matematikanya itu, wah ikannya ada 10 gitu. Ada yang besar, ada yang kecil gitu. Kalau misalkan dari sisi statistikanya, wah ikan ini kan berkembang biak ya. Kira-kira kita punya data nih, ikan ini 1 bulan pertama jumlahnya ada 10. Ternyata bulan depan dia udah jadi 15. Bulan depannya lagi dia udah jadi 17 misalkan. Bulan depannya lagi nggak ada pertumbuhan lagi. Terus 2 bulan lagi naik lagi jumlahnya. Nah, kalau kita keep itu ikan-ikan dalam waktu 1 tahun ke depan, kira-kira berapa sih kita akan punya ikan tuh? Nah, itu namanya teknik peramalan, forecasting. Jadi nggak cuma ngitung-ngitung aja, kita akan di sini kalian akan kita ajarkan jadi peramal.
Oke. Ramal, Nah, tadi baru satu tuh kita ngeramalin kira-kira ikannya berapa. Bayangin kalau misalkan kita punya kolamnya kolam gurame, kita ternak gurame. Nah, kalau kita ngerti gimana peramalannya, itu kan kita ngerti nih, atau gimana seasonalnya, kira-kira dia tiap berapa bulan sekali sih akan beranak gitu. Kita akan bisa mempredik nih, oh kita butuh pakannya sekian, gini. Jadi matematika itu bisa memprediksi nih kejadian atau kebutuhan apa aja yang dibutuhkan ketika kita mungkin berusaha atau berbisnis gitu. Iya, kita punya data dan kita tahu data itu mau diapain. Karena kan kita pasti yang membedakan orang yang belajar dan yang enggak adalah kadang kita sama-sama punya data, tapi kita nggak tahu nih data ini manfaatnya buat apa sih, data ini bisa diapain sih, gitu. Padahal dari data itu ada banyak informasi yang bisa kita gali dari situ. Itu baru sisi statistikanya tuh. Ada sisi lain. Tadi kan kalau peminatan di ITEBA kan kita fokusnya kedua tuh, statistika dan aktuaria. Nah, sekarang gambaran aktuaria dari sisi kolam ikan lagi ya. Ikan koi tadi ya, koinya mahal-mahal dong. Kalau tiba-tiba ada yang mati, rugi nggak kita? Rugi lah, bisa digoreng nggak? Menangis. Itu kalau tiba-tiba ada yang sakit, kita butuh obati, kita harus spend dana kan. Nah, kalau dari sisi aktuarianya, gimana sih kita memanage suatu risiko agar tidak menghadirkan kesulitan yang berarti untuk kita? Jadi tadi kalau statistika lebih ke manajemen data, kalau aktuaria lebih ke manajemen risiko. Iya, gimana caranya nih? Semua bisnis butuh manajemen risiko. Betul. Nah, jadi memang semua perusahaan itu sebetulnya wajib punya aktuaris, karena kan setiap perusahaan, setiap industri pasti ada risiko yang harus mereka tanggung. Nah, jadi harus ada orang tuh yang bertanggung jawab mengelola si risiko tersebut, gitu. Jadi itu ya keunggulan jurusan matematika dan juga belajar tentang statistika yang gimana meramalkan dan bagaimana aktuaria menurunkan risiko yang akan terjadi. Iya, manajemen risikonya. Dan untuk bisa nge-manage risiko tadi, aktuaria tadi, basicnya adalah kalian harus ngerti matematika, ngerti statistika, ngerti finance, ngerti ekonomi, ngerti investasi. Jadi itu juga nanti diajarin semua nih di matematika ITEBA. Gimana caranya kalian ngelola keuangan, kalian ngerancang dan menakar risiko kalian masing-masing, cara hitung dana pensiun kalian masing-masing. Ini penting. Dana pensiun ya. Boleh nggak ya kita kapan-kapan ngebahas tentang dana pensiun? Karena sekarang itu banyak banget anak-anak yang sudah melek nih kalau sebenarnya kita itu sudah harus punya hitungan dana pensiun sedini mungkin, betul. mungkin. Itu Dan dana pensiun itu bukan yang apa ya, yang kita siapkan untuk nanti aja deh kita siapkan, kayak gitu. Nggak bisa. Nah, dana pensiun itu adalah salah satu proyek di semester 3 mata kuliah teori suku bunga. Keren banget kalau gitu. Seumur-umur saya belum pernah belajar bagaimana cara menerapkan dana pensiun, karena saya sendiri untuk dana pensiun itu ya udah, kalau ada uang sisa ya udah ditaruh di dana pensiun, nggak ada hitungan yang pasti soal dana pensiun. Ini menarik banget, tapi boleh ya kita nanti di lain segmen kita bahas. Boleh banget, karena menurut saya itu juga anak muda zaman sekarang harus well prepare soal finance. Bener banget. Dan itu diajarin di ITEBA. Gitu ya teman-teman. Itu diajarin. Itu diajarin di ITEBA. Iya. Oke, terkait dengan prospek karirnya jurusan matematika nih, bukan tadi kita sudah membahas kalau matematika ITEBA itu akan belajar aktuaria dan statistika. Kira-kira nanti prospek karirnya itu di mana aja tuh yang paling dibutuhin? Oke, jadi kalau teman-teman semua bisa sambil buka LinkedIn atau cari job street itu
matematika, lulusan matematika itu sangat banyak dibutuhkan, terutama di bidang perbankan, bidang keuangan, bidang insurance, asuransi. Terus tadi kalau aktuarisnya bisa di semua perusahaan kan butuh aktuaris. Dengan syarat, bisa juga dengan syarat kalian ambil sertifikasinya, karena kalau jadi aktuaris profesional itu harus ada sertifikasinya. Dan mata kuliah di ITEBA itu kurikulumnya sudah dirancang sejalan dengan materi sertifikasi aktuaris. Berarti ini sejalan dengan pertanyaan selanjutnya kan ya. Tadi saya ingin menanyakan kira-kira industri apa aja yang dibutuhin oleh matematika. Tapi tadi udah Ibu jawab bahwa matematika itu sebenarnya dibutuhkan oleh semua industri. Betul. Ya, kan? Entah itu konvensional ataupun yang startup. Kita perlu memanajemen aktuarisnya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Bu. Apakah lulusan matematika itu hanya terbatas pada bidang pendidikan atau bisa merambah ke industri yang tadi kita bahas tentang startup ataupun industri-industri yang konvensional? Oke, tadi lulusan matematika bisa jadi apa? Gitu kan? Itu juga sering juga tuh nanti aku kuliah di matematika nanti emang mau jadi apa gitu kan? Terus ngajar kayaknya aku nggak mau nih jadi guru. Biasanya anak-anak tuh gitu tuh. Ada langsung terdengar di telinga saya. Nggak mau jadi guru nih. Nah, jawabannya adalah ya kalau nggak mau jadi guru nggak usah jadi guru, nggak apa-apa. Karena kayak yang tadi sudah saya jelaskan, kalian nggak harus jadi guru kalau di matematika. Apalagi kalau kuliahnya di ITEBA, kita fokusnya ke statistika dan aktuaria. Targetnya kalian bisa ngolah data, kalian bisa ngolah risiko, kalian paham keuangan, kalian paham investasi, kalian bisa berpikir secara logis analitis. Sebenarnya jurusan matematika itu tidak terpaku harus mengajar. Sekarang itu anak-anak khususnya mahasiswa selalu takut nih kalau disuruh ngajar, apalagi guru-guru yang honorer ya. Sudah merasa hidup mereka akan horor kalau jadi guru. Kalau masalahnya gaji, coba deh teman-teman spill, googling. Mungkin kalau saya bilang kan kurang percaya nih. Coba deh googling, berapa sih gaji aktuaris profesional tuh pasti menggiurkan. Boleh teman-teman boleh di Google berapa sih gaji makin aktuaris. Lengkap sertifikasinya, makin tinggi gelarnya, makin tinggi gajinya. Wah, ini menarik sekali ya kalau melihat gaji yang cukup besar ini. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya nih Bu. Jadi kemarin itu saya sempat podcast dengan Ketua Prodi Sistem Informasi. Dia menjelaskan bahwa sistem informasi itu membutuhkan orang matematika karena sistem informasi nggak jalan kalau logikanya nggak jalan. Jadi yang membuat logika jalan itu adalah orang matematika, apalagi khususnya untuk membuat AI atau menjalankan AI. Karena AI itu sebenarnya katanya buatan manusia. Jadi logika itu datangnya dari manusia, dan yang paling jalan logikanya itu adalah orang-orang matematika. Kira-kira bagaimana nih Bu menurut? Nah, nih Bu yang paling matematika di sini. Yang matematika banget gitu. Matematika banget. Betul. Jadi sebetulnya ada istilah matematika adalah induk sekaligus pelayan dari ilmu pengetahuan. Iya, karena matematika, kalian mau kuliah jurusan apapun, jangan harap kalian bisa lepas dari matematika. Bahkan nggak kuliah pun, jangan harap kalian bisa lepas dari matematika. Mau keluarkan uang dari dompet, nggak bisa matematika, dibohongi orang kalian. Iya kan, sesimpel itu. Dan tadi salah satu target lulusan prodi matematika adalah mampu berpikir logis matematis. Kita akan membiasakan mahasiswa itu untuk berpikir secara terstruktur. Nah, kalau di mata kuliah saya selalu bilang kalian harus bisa mentranslate bahasa dari bahasa manusia ke bahasa matematika dan dikembalikan lagi ke bahasa manusia lagi. Kenapa? Jadi kasus nyata itu kan bahasa manusia nih. Kita mau ngeprogram suatu
AI atau machine learning kan juga berawal dari kasus nih, kita pengennya gini. Nah, gimana cara kita bisa mentranslate masalah-masalah itu ke dalam bahasa matematis? Gitu. Setelah dapat bahasa matematis, pilihannya boleh kalian hitung manual, boleh kalian hitung menggunakan software, atau boleh kalian bangun sendiri softwarenya. Bisa bangun sendiri Iya, softwarenya? bisa kalian codingkan sendiri, kalian buat suatu AI untuk menjawab masalah itu, terus bisa pakai machine learning gitu. Dan tapi hasilnya kalian harus bisa kembalikan lagi ke bahasa manusia, karena percuma kalau cuma bisa ngitung tapi orang lain nggak bisa pahamin apa sih maknanya ini. Iya benar. Makanya tadi hasil AI pun kan harus bisa dipahami oleh masyarakat umum gitu. Gitu ya. Oh, banyak sekali fungsi matematika ini di Iya. kehidupan sehari-hari kita. Pertanyaan selanjutnya nih, Bu. Boleh. Apakah jadi kita tahu nih bahwa matematika itu merupakan bagian kehidupan yang sangat penting dan punya peluang karir yang besar untuk mahasiswa-mahasiswa nanti yang lulus di jurusan matematika. Nah, untuk prodi sendiri apakah ada program-program yang membantu nanti mahasiswa agar lebih siap terjun di dunia lapangan? Oke, jadi kalau dari prodi kita ada yang namanya kerja praktik. Kerja praktik. Jadi kerja praktik itu kan mahasiswa langsung magang nih di perusahaan. Dan nggak sedikit juga ada banyak mahasiswa yang langsung direkrut dari tempat magangnya. Oh iya. Iya, saya pernah bertanya tuh ke perusahaannya kenapa langsung direkrut. Nah, mereka lebih ke iya soalnya anak matematika ini lebih cepat tanggap gitu. Jadi sekalian jadi kalau pada mahasiswa, saya selalu sarankan kalian magang jangan sekedar magang. Kalian tunjukkan bahwa kalian tuh emang bisa kerja. Jadi selesai magang bisa langsung direkrut. Berarti banyak juga ya berarti Bu kalau mahasiswa matematika nih yang kerja sambil kuliah. Banyak. Oh, banyak. Kita lebih ramai yang kerja sambil kuliah malahan. Oh, tapi ini pengalaman pribadi saya ya. Saya kan juga baru ngajar di matematika satu mata kuliah. Itu benar saya di pagi nggak ngajar karena anak-anaknya semua di malam. Iya, kerja semua ke malam jadinya. Berarti manfaat apa tadi praktik lapangan? Praktik lapangan. Selain itu kan kita juga bekali mereka dengan kemampuan tadi analisis, terus komputasi. Kita juga akan sering ke lab. Kalau matematika labnya lebih ke lab komputer ya berarti. Oh iya, matematika ada lab sendiri loh teman-teman. Betul, namanya lab komputasi. Iya, lab komputasi. Nah, soal sertifikasi ya. Tadi Ibu sempat bahas bahwa matematika tuh kalau mau lebih gajinya besar ya, harus punya sertifikasi aktuaria. Kira-kira kampus apakah ada berencana untuk menyiapkan sertifikasi juga nih sebelum lulus? Kayak dia ada sertifikasi dulu baru lulus gitu ya. Nah, kalau misalkan dari prodi menyarankan kalian sebelum lulus kalian harus punya sertifikat entah itu data analis, data scientist atau sertifikat aktuaris gitu. Nah, kalau sebelum lulus juga kan dari kampus itu mewajibkan ya ada SKPI, sertifikat pendukung ijazah. Apa aja dalam bentuk apa sertifikatnya? Apakah kayak sertifikasi atau sertifikat yang seminar-seminar aja nih? Sertifikasi. Nah, nanti rencananya mungkin dari prodi akan lebih mengarahkan kalau yang matematika sertifikasinya ke arah tadi itu data analis, data scientist ataupun yang aktuaris. Cuman kalau yang aktuaria, yang sertifikasi aktuaris itu memang sekarang hanya tersedianya di Jakarta, Surabaya. Jadi di Jawa tersentral di sana memang. Dan itu harus face to face ya, tidak bisa Iya, online. nggak bisa online, dia harus offline, harus ke sana. Dan selama jadi mahasiswa, biaya sertifikasinya jauh lebih murah. Oh iya. Iya. Ini kesempatan bagus juga berarti teman-teman mahasiswa betul. untuk menyiapkan sertifikasi ini untuk masa depan yang lebih ceria, yang lebih cerah. Lebih cerah. Jadi kita kemarin kan sempat juga ngebahas nih Bu, kalau sebenarnya jurusan matematika ini peluang karirnya itu nggak hanya di lokal aja atau di nasional aja.
aja, tapi juga bisa peluang karir yang internasional ataupun global. Seperti apa sih Bu sebenarnya prospek karir ini? Oke, jadi kalau karir global, apalagi kan ITB ini ada di Batam. Bener. Batam kita tetanggaan sama Singapura, Malaysia, dan Singapura kan salah satu pusat keuangan ya. Jadi kalian mahasiswa Batam ini udah dapet golden ticket banget gitu kan, golden ticket banget. Kalian harus kuatkan data analisnya, terus tadi manajemen risikonya, perkuat dengan bahasa Inggrisnya. Kalau mau lebih pro lagi tadi siapkan sertifikasinya. Maka peluang ke mancanegara apalagi dengan lokasi yang sudah sangat strategis seperti ini itu tadi golden ticket banget. Mungkin tinggal siapin sertifikasi dan data analisis yang lebih mantep kali betul. bisa bersaing di pasar global juga. Betul. Oke, terkait karir juga nih Bu, kira-kira kan kita pasti selalu di mana ada peluang ada tantangan. Betul. Nah, kira-kira di jurusan matematika sendiri apa tantangan yang paling besar dihadapi oleh mahasiswa kita dan bagaimana sih kita mengakali agar tantangan itu sedikit menjadi tidak menjadi kendala bagi mahasiswa ITB sendiri. Oke, jadi sebetulnya tantangan terbesar itu pasti dari dalam diri masing-masing kan. Betul dong. Dari apalagi mahasiswa ITB itu kan kebanyakan bekerja ya. Jadi itu pasti salah satu tantangan terbesar karena mereka harus bekerja, harus kuliah, membayar kuliah juga biasanya dari hasil kerja mereka sendiri. Nah, jadi tantangan terbesarnya adalah manajemen waktu mereka sendiri sebetulnya. Jadi gimana caranya kalian mengatur waktu, kalian mengatur strategi kalian agar bisa lulus tepat waktu, jangan mulur-mulur. Nah itu gimana caranya? Konsullah dengan pembimbing akademiknya. Pastikan nggak ada mata kuliah yang terlewat. Pastikan kalian bisa lulus on time. Kalau ada masalah apapun segera beritahukan ke pembimbingnya masing-masing. Apabila dari pembimbing masih kurang puas gitu, kurang dapet nih, silakan bisa datang ke kaprodinya. Kalau dari kaprodi kurang juga, nah boleh baru naik ke atas gitu. Nah sebetulnya kalau yang saya lihat dari mahasiswa kita, tantangan terbesar itu sih di luar dari masalah pribadi masing-masing ya. Manajemen waktu. Rata-rata mereka memang sambil bekerja. Betul. Fokusnya gimana kerja, gimana tugas, gimana membagi uang mereka. Iya, betul. Fokusnya. Oke, mungkin itu ya tantangan untuk mahasiswa di jurusan matematika. Pertanyaan terakhir nih Bu. Oke. Jadi apa nih pesan untuk calon mahasiswa baik itu SMK ataupun SMA, MAN ataupun lainnya yang ingin menjadikan matematika sebagai peluang karir mereka di masa depan atau sebagai ini peluang atau ini loh matematika itu bisa menjadi karir mereka di masa depan. Apa kira-kira pesan-pesan itu? Oke, pesan-pesannya untuk anak-anak SMA SMK sekarang, pertama jangan takut. Jangan terbawa rumor bahwa matematika ini sulit. Enggak, karena kalian mau pilih prodi apapun, kalian pasti akan ketemu sama matematika. Itu. Yang kedua, saya ulangi lagi, kita di sini kalian akan kami ajarkan fokusnya adalah gimana cara kalian bisa berpikir logis, analitis, terstruktur. Nah, itu akan sangat terpakai di bidang kerja apapun pekerjaan kalian. Kita akan lebih fokus ke statistika dan aktuaria tadi. Kalian juga akan diajari gimana cara memanajemen memanajemen keuangan kalian masing-masing. Diajari gimana caranya berinvestasi. Jadi harapan kami di prodi bahwa lulus dari sini kalian lebih melek tentang keuangan gitu. Even hanya nanti mungkin yang perempuan hanya tidak ingin maksudnya gimana ya,
even kalau yang perempuan-perempuan ini jadi wanita karir. tidak dari wanita karir, atau sebetulnya berkarir pun kan perempuan tuh tetap harus melek keuangan gitu, karena berkarir nih. ya, kita berkarir Iya, juga benar. tetap harus melek keuangan. Jadi naikkan quality kalian dengan kalian bisa memahami, dengan bisa memanage keuangan gitu. Putuskan sandwich generation dengan pahami matematika. Ayo belajar di ITEBA. Oke, itu ya closing statementnya adalah ayo belajar Di ITEBA. Oke Ibu, mungkin itu tadi pertanyaan terakhir kita dan menutup sesi podcast kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih Bu Andini mau sudah hadir di podcast saya. Sama-sama Mbak Dewi. Dan saya masih menunggu kesempatan selanjutnya kita membahas soal dana pensiun. Tadi ini cukup menarik banget untuk kita kulik Iya, lebih dalam. mungkin boleh ya. Ada yang mau kita bahas Iya. gimana cara ngitung Oh, iya. dana pensiun sendiri? Oh. Atau mungkin kan kalau walaupun sudah PNS, dana pensiunnya kecil ya. Oh iya benar, Gitu. ini mungkin boleh ya untuk teman-teman nanti yang nonton podcast ini, kalian mau request kita itu perlu menghitung apa sih untuk persiapan masa depan ataupun masa tua, di YouTube-nya di kolom Boleh. komentar aja ya, nanti kita akan bahas lebih detail bersama. By request. Iya, by request nanti kita akan bahas. Oke, Ibu terima kasih banyak atas Sama-sama. kesempatannya. Oke teman-teman, sekian podcast kita hari ini. See you di podcast selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.